Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sedikit agak meriang. Masya Allah. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Amin Ya, amin. ya Pak. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini? Adakah suatu permasalahan yang perlu kita bicarakan? Ya, ada sedikit yang menjadi ganjalan Ibu, yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, terutama itu yang sering saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Oke, baik. Kira-kira tujuan akhir yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini nanti apa Pak ya? Tujuan akhirnya sih saya ingin ya saya berpresentasi itu sesuai dengan harapan, tidak gugup, dan juga ada umpan balik dari teman dan juga merasa perjalanan presentasi itu sesuai dengan harapan. Oke, jadi Bapak ingin melakukan presentasi dengan baik, begitu Pak ya, Iya. kesimpulannya, supaya tidak gugup gitu. Nah, oke. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa kesulitan ketika melaksanakan presentasi atau diseminasi begitu? Bisa diceritakan begitu? Eh, ya, dalam melakukan presentasi yang sering saya lakukan itu selalu gugup, Gitu. nervous, tidak percaya diri gitu. Ya, ya. Jadi pokoknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada awal gitu. Padahal Iya, saya istilahnya sudah melakukan persiapan yang baik lah istilahnya. iya. Tapi rasa gugup itu masih ada terus. Iya, pasti ya Pak ya. Ya. Setiap orang itu ada pasti nervous sedikit gitu ya, ada rasa gugup, apalagi kalau berbicara di depan, ngomong di depan, tampil di depan. Eh, Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan-perasaan gugup itu bisa muncul seperti itu? Yang sering keluar itu biasanya ketika melihat teman-teman atau lawan bicara kita gitu. Merasa minder, itu diantaranya saya rasa gugup gitu. Jadi Gitu ya. gimana ya, padahal istilahnya kita sudah melakukan persiapan dari mulai materi, kadang sudah ini materi yang apa udah dipersiapkan itu kadang ngeblank semua gitu. Ketika menghadapi di depan orang gitu Pak ya. Iya. Ya. Lalu bagaimana selama ini Pak Hairul menghadapi situasi-situasi yang sering dihadapi ketika melakukan presentasi seperti gugup segala macam kayak gitu? Bisa diceritakan? Jadi uh, yang sudah dilakukan sedikit demi sedikit itu untuk mengatasi rasa gugup, itu Mm-mm. saya melakukan pelatihan dan juga meminta teman untuk mementori saya, masukan-masukan gitu. Dan juga yang lebih utama itu mungkin yang pertama, teman-teman itu udahlah anggap aja itu, anggap bukan orang gitu, supaya kita itu bisa Biar fokus gitu ya. melakukan fokus. Biasanya emang sih awal doang Bu yang bikin gugup itu, yang Yang awal bikinnya itu ya. bikin Mau gugup. memulai gitu ya. Yang mau memulainya. Kadang apa Mm-mm. gitu yang mau dibicarakan padahal istilahnya kalau dalam proses pembelajaran kan kita sudah ada skenarionya dan udah ada ininya Betul, gitu, betul. tapi masih ada aja gugup gitu. Iya, betul Itu yang betul Pak. bikin kadang ini. Iya, iya. Baik. Kemudian rencana Bapak ini untuk mencapai tujuan prestasi yang Bapak inginkan, sekiranya untuk tidak membuat gugup, tindakan-tindakan yang lainnya mungkin apa itu Bapak yang sudah lakukan? Oh, yang saya lakukan sih sementara ini
apa yang sudah sering pengalaman sendiri karena gugup itu. Jadi di antaranya satu, harus benar-benar kayaknya menguasai materi dan Menguasai juga materi, anggap itu teman kita itu ya samalah dengan kita juga gitu. betul. Anggap aja Ya, sama dengan kita walaupun mungkin ya, para peserta itu mungkin lebih dari kita. Dan juga ya, tujuannya kita juga dalam presentasi itu jangan sebagai seorang yang paling merasa benar dan merasa paling pintar. Jadi istilahnya kita merasa untuk sharing aja gitu. Jadi dari situ, ya, sedikit-sedikit gitu rasa gugup sudah mulai agak hilang gitu. oke. Oke, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Hairul itu sudah bagus itu, terutama yang pertama menguasai materi ya Pak ya, pasti supaya tidak Iya, gugup menguasai kita materi, menguasai heeh. materi gitu ya. Dari sekian banyak tadi tindakan-tindakan yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi rasa gugup, yang menjadi prioritas utama atau yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu, yang mana dulu itu Pak? Kira-kira. Terutama yang kayaknya yang paling faktor pendukung utama adalah materi, Ibu, menurut Utamakan saya gitu materi ya. ya. Karena Betul, materi betul. karena kalau materi pas waktu mau melakukan presensi itu, presentasi itu, kalau materi tidak hilang gitu, tidak buyar kayaknya Ya, rasa gugup pun tidak akan muncul gitu. ya, ya, Jadi betul, yang betul. saya utamakan gitu, prioritaskan yaitu adalah mempersiapkan materi presentasi yang baik gitu, Bu. Betul, betul. Ya, bagus itu Pak ya, sudah langkah-langkahnya sangat baik, itu terutama yang pertama yang tadi Bapak akan lakukan di awal mungkin ya, untuk supaya presentasinya lebih baik, supaya tidak gugup lagi, Bapak akan melakukan pendalaman materi agar lebih menguasai materi gitu Pak ya. Jadi bisa Iya. menguasai medan juga gitu. Baik, kemudian komitmen Bapak terhadap tindakan Bapak yang tadi sudah Bapak pilih, yang diprioritaskan, yang sudah Bapak buat, itu komitmennya seperti apa? Ya, yang jelas saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi, baik itu di depan cermin, atau saya mencari feedback dari teman lain atau mentor. Jadi, yang menjadi prioritas utama, jadi itulah komitmennya saya bersiap untuk materi, terutama materi presentasi dengan baik, ya berlatih. Itu berlatih dan terus berlatih gitu, Iya, supaya semua tercapai gitu. betul, betul itu Pak. Kira-kira untuk melaksanakan itu, komitmen Bapak, siapa saja atau apa yang dapat membantu Bapak melaksanakan kegiatan itu dan memegang komitmen Bapak kira-kira? Ya terutama saya untuk teman terutama ya, baik Mhm. itu teman sejawat ataupun dari kepala sekolah untuk memberikan feedback kepada saya, membantu saya dalam berlatih dalam berpresentasi gitu. Jadi saya percaya kalau ada dukungan, dari rekan-rekan kerja juga atau Iya, dari atasan, menjadikan betul. dorongan motivasi dari, untuk diri saya gitu, supaya saya lebih berani lagi istilahnya supaya tidak gugup lagi gitu. Iya, betul Terutama itu ya Pak ya. dari rekan-rekan lah istilahnya. Iya, Jangan betul, betul. sampai ya kita dalam melakukan presentasi udah tahu Mhm. gugup malah temen istilahnya membuat kita lebih gugup Iya, lagi iya, gitu. iya, betul, 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 betul itu yang disampaikan oleh Pak Hairul. Kira-kira mulai kapan Bapak akan melakukan hal-hal yang tadi yang sudah direncanakan? Kira-kira mulai kapan? Yang jelasnya, setelah kita melakukan, eee, coach ini atau kita sharing ini ya mungkin setelah ini saya mulai mencoba gitu. Jadi berkomitmen diri untuk mempersiapkan materi mulai dari sekarang istilahnya ya setelah ini untuk menjadi suatu, pembelajaran untuk saya supaya ke depan itu apa yang saya takutkan, apa yang saya masih jadi, istilahnya masih jadi momok yang mengerikan, Mhm. mudah-mudahan itu semua bisa hilang dengan melakukan, pembelajaran dan juga
dukungan-dukungan dari teman-teman gitu. Oke, baik. Nanti kalau sudah dilakukan, saya tunggu cerita dari Pak Hairul ya, dari tindakan yang telah Bapak lakukan, hasilnya seperti apa, seperti itu. Ditunggu Oh ceritanya iya, nanti. siap, heeh. Oke. Nanti, setelah saya lakukan apa yang sudah saya lakukan, nanti akan saya kembali berbincang-bincang bagaimana Oke. hasil saya setelah melakukan, eee, presentasinya gitu ya, supaya apakah masih seperti dulu apa ada perubahan. Oke, Ya ditunggu terima deh. kasih. Heeh. Ya, sudah tak terasa kita berbincang-bincang. Apakah sudah bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusinya? Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah mendapat solusinya. Jadi mungkin ya di antaranya apa yang sudah kita bicarakan tadi, jadi kita harus berkomitmen diri di antaranya yaitu untuk mempersiapkan materi presentasi yang baik dan juga, meminta bantuan, dukungan dari teman sebagai mentor dan juga sebagai motivasi untuk mendorong supaya dalam melaksanakan presentasi itu ya tidak gugup, istilahnya ya rileks saja gitu. Oke, baik, baik. Kalau begitu, sudah bisa kita akhiri? Iya bisa Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga sukses selalu. Kita Amin akhiri amin. Makasih. kegiatan ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.